Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6E Akuntansi Biaya Lanjutan akan menjelaskan tentang konsep dasar CFP Analysis and Break-Even Point yang beranggotakan ada Aina Zaida, Nurul Hayaruddin, Ignatius Syamsalin, dan Desi Kusuma Astuti. Yang pertama itu ada konsep dasar Cost Volume Profit Analysis. Mulai di next. Cost Volume Profit Analysis ini atau yang disebut analisis biaya volume laba merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antara biaya, volume, penjualan, dan harga. Untuk mengetahui pengertian analisis biaya volume laba, dikemukakan beberapa pendapat ahli sebagai berikut. Yang pertama itu ada menurut Mulyadi. Analisis cost volume profit ini merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Sedangkan menurut Blusser atau Chen atau Corkin and Lin, yaitu analisis cost volume profit ini merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antar biaya variabel, biaya tetap harga jual per unit, dan tingkat output. Menurut Garrison 2008, definisi dari analisis cost volume profit ini yaitu salah satu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam memberikan perintah. Boleh di next. Adapun unsur-unsur biaya dalam analisis cost volume profit sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya tetap. Menurut Samarin 2012, biaya tetap atau fixed cost adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tertentu. Berdasarkan pengertian biaya tetap di atas, dikemukakan oleh ahli bahwa biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tertentu. Yang kedua itu ada biaya variabel. Menurut Samarin 2012 mengatakan bahwa biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Berdasarkan pengertian biaya variabel ini dikemukakan oleh ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah sebanding dengan volume kegiatan ataupun output. Contohnya itu biaya bahan baku, komisi penjualan, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga itu ada biaya semi variabel. Menurut Samarin 2012, mixed cost atau semi variable cost adalah biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Berdasarkan pengertian tersebut, dikemukakan oleh ahli bahwa biaya semi variabel yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Yang kedua, konsep dasar break-even point analysis. Next. Konsep analis break-even point yaitu sering juga disebut sebagai titik impas atau titik pulang pokok di mana suatu keadaan perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. Analisis break-even point adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba dengan kata lain selama dengan nol. Dalam melakukan perhitungan BEP dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama metode matematika, yang kedua metode grafis bentuk. Next. Tujuan break-even point yaitu membantu perusahaan atau pebisnis menentukan sisa kapasitas produksi pasca tercapainya BEP dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang biasa didapatkan. Yang kedua, membantu perusahaan atau pebisnis untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya yang lebih efisien, seperti mengganti SDM dengan mesin, otomatisasi produksi tersebut bisa mengubah biaya tetap serta biaya variabel dan menekan biaya produksi. Selanjutnya, membantu perusahaan atau pebisnis dalam memahami perubahan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan, lalu menunjukkan kerugian sehingga perusahaan atau pebisnis mampu mengantisipasinya
saat terjadi penurunan penjualan. Next. Di sini ada manfaat break-even point. Manfaatnya menjadi pedoman bagi perusahaan atau pebisnis guna memberi nilai investasi secara tepat dan dapat mengimbangi biaya produksinya. Yang kedua, menjadi bahan analisis perusahaan guna mengetahui nilai transaksi atau jual beli sahamnya, serta proyeksi finansial perusahaan dan perencanaan anggarannya. Yang ketiga, menjadi patokan untuk menunjukkan margin. Selanjutnya, membuat pebisnis lebih jeli dalam bidang usahanya dan terus melakukan inovasi agar bisa terus berkembang. Hal yang membentuk break-even point, ini ada elemen-elemennya. Yang pertama, fixed cost atau biaya tepat. Penjelasannya, biaya yang mempunyai nilai tetap atau tidak berubah meskipun proses produksi mengalami perubahan. Sebagai contoh, biaya tetap akan sama meskipun bisnis sedang melakukan aktivitas produksi atau tidak di periode tertentu, seperti biaya penyusutan mesin, tenaga kerja, sewa gedung, dan sebagainya. Lalu elemen berikutnya, variable cost atau biaya variabel. Penjelasannya, kapasitas produksi dan biaya variabel akan selalu sejajar dan berkaitan satu sama lain. Contoh variable cost antara lain biaya listrik, biaya bahan baku, transportasi, dan sebagainya. Elemen berikutnya, harga jual, harga yang didapatkan dari semua biaya yang diperlukan dalam memproduksi barang, ditambah margin atau nilai keuntungan yang ingin didapatkan. Berikutnya, pendapatan. Penghasilan atau pendapatan diperoleh dari seluruh penjualan produk atau jasa. Jumlah pendapatan tersebut diperoleh berdasarkan harga jual dikali jumlah produk yang berhasil dijual di pasaran. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Oke, selanjutnya ada EV analis, di mana perencanaan laba dengan analisis impas BEP dan analisa hubungan biaya volume laba atau CVP. Oke, di sini ada contoh soal di mana ada perusahaan dagang buah manis, dia memproduksi atau menjual satu jenis barang dagangan selai dengan kapasitas penjualan normal setahun sebesar 144.000 unit. Di sini ada beberapa data tambahan. Kemudian ada pertanyaan, tentukan QBE dalam kuantitas dan RP, dan P dan persentase keuntungan dari penjualan jika penjualan mencapai 144.000 unit. Next. Oke, di sini ada jawabannya, di mana menghitung tiket penjualan dalam kuantitas dan rupiah pada BEP. Di sini didapat hasil akhirnya, yaitu dengan rumus total BT dibagi CM rasio, maka kuantiti dalam rupiahnya sebesar 43.125.000. Next. Kemudian menghitung tingkat penjualan pada laba yang direncanakan sebesar 8.625.000 rupiah, di mana dengan rumus BVP kali Q ditambah BT ditambah P, sehingga kuantiti dalam rupiah sebesar 60.375.000. Next. Kemudian menghitung penjualan jika laba direncanakan sebesar 30% dari penjualan, di mana dengan rumus BVP kali Q ditambah BT ditambah P, sehingga menghasilkan dengan segala perhitungannya, sehingga menghasilkan 107.812.500 rupiah. Next. Oke, selanjutnya menghitung tingkat penjualan jika laba direncanakan 20% dari biaya variabel, yang didapatkan hasil akhir Q-nya menjadi 53.906.250.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ignatasha. Yang selanjutnya yaitu menghitung tingkat penjualan jika laba yang direncanakan 40% dari total biaya. Yaitu ada rumus ini 40% dikali BT tambah Q, yaitu 8.625.000 ditambah 2.300 Q. Yang seperti teman-teman lihat di sini, yang totalnya yaitu 301.875.000 rupiah.
Selanjutnya menghitung tingkat penjualan jika laba yang direncanakan 40% dari total biaya, yaitu rumusnya sama seperti tadi. Di sini 8.625.000 ditambah 2.300 Ki. Sehingga total dari seluruh hasil penjualan ini yaitu Rp301.875.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.